Sejarah seringkali ditulis oleh tangan-tangan yang berlumuran darah, namun dengan tinta yang seolah-olah suci. Selama berabad-abad, narasi dunia telah disuapi oleh dongeng tentang penemuan benua Amerika oleh Christopher Columbus pada tahun 1492. Namun, mari kita bedah realitas yang sengaja disembunyikan di balik jubah pahlawan penjelajah tersebut. Apa yang mereka sebut sebagai penemuan sebenarnya adalah awal dari invasi paling biadab, paling rakus, dan paling luas dalam sejarah peradaban manusia. Benua Amerika tidak ditemukan, tapi ia dirampas. Benua itu tidak kosong, ia dihuni oleh jutaan manusia dengan peradaban, hukum, dan kearifan yang jauh lebih luhur daripada para pendatang yang mendarat dengan kapal-kapal kayu yang membawa penyakit dan kebencian. Narasi besar tentang Columbus adalah kebohongan intelektual pertama yang harus kita runtuhkan. Para penjajah Eropa ini datang dengan mentalitas terra nullius, yaitu tanah tak bertuan. Mereka menganggap bahwa jika sebuah tanah tidak dikuasai oleh penguasa Kristen Eropa, maka tanah itu dianggap kosong secara hukum. Ini adalah manifestasi awal dari karakter asli bangsa penjajah, yaitu ketidakmampuan untuk menghargai eksistensi manusia lain yang berbeda dari mereka. Saat Columbus mendarat di Kepulauan Bahama, dia disambut oleh suku Arawak dengan keramah tamahan yang luar biasa. Namun apa yang ditulis Columbus dalam buku hariannya? Dia tidak menulis tentang keindahan budaya mereka, melainkan menulis mereka tidak memiliki senjata dan sangat pengecut. Dengan 50 orang, kita bisa menaklukkan mereka semua dan membuat mereka melakukan apa yang kita inginkan. Inilah DNA asli nenek moyang bangsa Amerika, yaitu melihat keramahan sebagai kelemahan dan melihat perbedaan sebagai peluang untuk memperbudak. Dalam kurun waktu yang singkat, populasi suku Taino dan Arawak hampir musnah total, bukan hanya karena kerja paksa, tetapi karena hobi para serdadu Spanyol yang menguji ketajaman pedang mereka dengan membelah tubuh bayi-bayi pribumi. Kita sering mendengar cerita tentang Thanksgiving, sebuah narasi romantis tentang para pemukim Inggris atau pilgrims yang makan bersama suku asli. Namun sejarah asli adalah horor yang nyata. Suku asli Amerika seperti Wampanoag adalah pihak yang menyelamatkan para penjajah ini dari kematian akibat kelaparan di musim dingin yang ganas. Tanpa bantuan teknologi pertanian lokal dari penduduk asli, nenek moyang bangsa Amerika ini hanyalah tumpukan mayat yang membusuk di pesisir timur. Namun bagaimana mereka membalas budi? Begitu mereka merasa cukup kuat, mereka mulai mematok tanah-tanah yang bukan miliknya. Bagi penduduk asli, tanah adalah titipan Tuhan untuk dijaga bersama. Bagi nenek moyang penjajah ini, tanah adalah komoditas yang harus dipagari dan dimiliki secara eksklusif. Ketika penduduk asli melawan perampasan ini, para penjajah mengeluarkan karakter aslinya, yaitu perang pemusnahan total. Perang Pequot pada tahun 1637 adalah bukti yang nyata. Para pemukim Inggris mengepung desa suku Pequot di Mystic River, membakar rumah-rumah kayu mereka, dan menembaki siapapun, pria, wanita, anak-anak, lansia, yang mencoba melarikan diri dari kobaran api. Lebih dari 500 orang tewas terpanggang dalam satu malam. Inilah cara mereka merayakan kemenangan dengan pembersihan etnis yang dibungkus dengan doa-doa syukur kepada Tuhan. Jika kalian berpikir bahwa kekejaman mereka hanya terbatas pada pedang dan senapan, kalian salah besar. Nenek moyang bangsa Amerika ini adalah pionir dalam penggunaan senjata biologis untuk memusnahkan ras manusia lain. Salah satu bukti paling tak terbantahkan adalah surat menyurat antara Jenderal Inggris Jeffrey Amherst dengan bawahannya, yaitu Kolonel Henry Bucket, selama pemberontakan Pontiac pada tahun 1763. Amherst secara eksplisit menyarankan, mungkinkah kita mengirimkan penyakit cacar atau smallpox kepada suku-suku India yang tidak puas itu? Kita harus menggunakan setiap strategi dalam kekuatan kita untuk memusnahkan ras yang menjijikan ini. Taktik ini dijalankan dengan sangat licik. Mereka memberikan selimut-selimut yang sebelumnya digunakan oleh pasien cacar di rumah sakit militer kepada para pemimpin suku asli sebagai hadiah perdamaian. Hasilnya, wabah penyakit melanda desa-desa pribumi dengan kecepatan yang mengerikan. Karena penduduk asli tidak memiliki imunitas terhadap penyakit Eropa ini, mereka mati dalam jumlah jutaan tanpa sempat mengangkat senjata. Ini bukan sekedar kecelakaan sejarah, ini adalah pembunuhan massal yang direncanakan secara sistematis. Inilah karakter asli mereka, menggunakan segala cara, sehina apapun untuk mencapai dominasi. Karakter penipu adalah warisan yang turun-menurun. Sepanjang berdirinya Amerika Serikat, pemerintah federal menandatangani lebih dari 370 perjanjian dengan berbagai kedaulatan suku asli. Perjanjian-perjanjian ini biasanya berisi perjanjian damai dan pengakuan atas hak tanah pribumi selama